وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 20 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas a'malul hajj, amalan-amalan haji. Nah, dan amalan-amalan haji ini maksudnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang disyariatkan dalam agama Islam ketika kita menunaikan ibadah haji. Baik, kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa amalan haji yang pertama adalah berihram. Ini sama dengan amalan berumrah, yaitu berihram. Dan berihram adalah niat masuk menunaikan ibadah haji. Itu adalah yang disebut dengan berihram. Bedakan antara ihram dengan kain ihram. Kalau ihram adalah niat untuk masuk mengerjakan ibadah haji, baik secara tamattu', qiran, atau ifrad. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena penulis tidak menyebutkan tentang hukum haji, maka kita ingin bahas. Pertama adalah pengertian haji. Haji secara bahasa al-qasdu, yaitu maksud. Dan secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama, yaitu qasdul masyairil muqaddasah li'ada'il manasik fi makanin wa waqtin makhsusin ta'abudan lillahi azza wa jalla. Yaitu bermaksud pergi ke tempat-tempat yang suci untuk menunaikan manasik,
di dalam tempat tersebut. Kemudian dikerjakan pada tempat yang khusus, waktu yang khusus, sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengertian dari haji. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan haji juga, haji disyariatkan untuk dikerjakan bagi yang mampu dengan segera. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah memiliki manusia memiliki kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu menunaikan ibadah haji bagi siapa yang sanggup. Menunaikan ibadah haji bagi siapa yang sanggup. Dan hajinya wajib dikerjakan dengan segera ketika sudah terkumpul syarat-syaratnya. Dan seorang muslim berdosa mengakhirkan haji. Dan ini adalah madhab Hambali. Kemudian salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Yusuf dari madhab Hanafi. Kemudian ini adalah pendapat sebagian generasi muda dari madhab Maliki. Dan banyak lagi ulama-ulama yang mengatakan bahwa haji wajib dilaksanakan dengan segera, tidak menunda-nunda. Nah, kemudian hal yang berkaitan dengan haji juga yaitu berihram. Dan berihram sebagaimana sudah kita sebutkan, dia adalah ad-dukhulu fil hurmah. Secara bahasa, ihram adalah masuk di dalam sesuatu yang diharamkan. Sedangkan secara istilah syariat adalah niyatud dukhul fin nusuk. Niat masuk ke dalam ibadah, baik haji atau umrah. Dan ini adalah mazhab jumhur. Niat masuk ke dalam ibadah haji atau umrah. Ini pendapat jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Adapun hukum berihram, maka dia adalah wajib. Dan dia termasuk daripada kewajiban-kewajiban haji. Yang mana haji tidak akan sempurna kecuali dengannya. Haji tidak akan sempurna kecuali dengannya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah innamal amalu binniyat. Amalan itu sesuai dengan niatnya. Sisi pendalilan dari hadis ini tidak sah amal dan tidak tetap kecuali dengan adanya niat. Dan ihram adalah niat masuk ke dalam nusuk. Maka tidak sah masuk ke dalam ibadah haji kecuali dengan niat. Dan niat itulah yang disebut dengan ihram. Kemudian ini juga berdasarkan ijma' bahwa ihram termasuk daripada kewajiban haji. Nah, kemudian setelah itu kesunahan ihram. Mandi. Yang kedua adalah
seorang laki-laki berihram dengan sarung dan dengan sarung dan kain. Yang ketiga memakai minyak wangi. Yang keempat berihram setelah sholat. Yang kelima bertalbiyah. Itulah kesunahan ihram. Kemudian di dalam berihram terdapat larangan-larangan. Larangan-larangan berihram ada yang mengakibatkan dia wajib membayar fidyah yang besar, seperti berjimak dan segala macam pendahuluan dari jimak. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan tidak bayar fidyah, seperti akad nikah. Kemudian yang ketiga, yang tidak mewajibkan bagi siapa yang meninggalkannya kewajiban dari kewajiban haji. Nah, ini adalah hal-hal yang terlarang saat berihram. Dan di sana banyak sekali hal-hal yang terlarang saat berihram. Yang pertama, yaitu hal-hal yang diharamkan, berkata kasar, berbuat kasar. Kemudian yang kedua, kefasikan. Yang ketiga adalah berkelahi saat berhaji. Nah, adapun saat berihram, hal-hal yang diperbolehkan diantaranya adalah berdagang. Nah, ini diperbolehkan, tidak mengapa. Nah, kemudian yang kedua adalah berhijamah. Sebagian mengatakan tidak mengapa. Yang ketiga berobat. Yang keempat bersiwak. Ini juga tidak mengapa. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan ihram. Maka di sini disebutkan amalan-amalan haji. Yang pertama ihram. Kemudian yang kedua adalah al-mabit bimina. Yang kedua yaitu bermalam di Mina. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik adalah hukumnya wajib berdasarkan pendapat jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian yang dalil yang menunjukkan bahwa mabit di Mina pada malam-malam sampai hari raya tasyrik. Maka para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hukumnya wajib bermabit di Mina pada hari-hari tasyrik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Lita'khudhu manasikakum." Hendaknya kalian mengambil manasik-manasik kalian dariku. Dan juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, afadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir yaumihi hina shalla adh-dhuhr. Thumma raja'a ila Mina famakatha biha layali ayyam tasyriq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari terakhirnya ketika beliau salat zuhur, maka kemudian beliau kembali ke Mina. Lalu setelah itu
beliau berdiam di sebuah tempat pada hari-hari tasyrik. Dan ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasul yang menunjukkan bahwa mabit di Mina pada hari-hari tasyrik adalah latihan perang. Pada hari-hari tasyrik adalah latihan mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik adalah hukumnya wajib. Ya. Kemudian juga hal yang berkaitan dengan mabit di Mina adalah apa hukumnya meninggalkan mabit di Mina satu malam. Jadi mabit di Mina itu dari mulai 10 malam, 11 malam. Ya, kalau seandainya dia sampai nafar tsani berarti 12 malam. Antara 2 malam dengan 3 malam. Barang siapa yang meninggalkan untuk mabit di Mina walau satu malam, maka tidak ada membayar hewan dam atasnya, menyembelih hewan atasnya. Yang demikian itu karena dia tidak meninggalkan tidak meninggalkan manasik secara menyeluruh. Maka malam bukan manasik dengan sendirinya. Jadi menurut Imam Ahmad, Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, siapa yang meninggalkan bermalam satu malam di Mina, maka tidak ada dosa atasnya. Nah, kemudian selanjutnya hukum keluar bersegera setelah lewat pertengahan malam. Ini sebenarnya kita bahas nanti lebih dalam lagi. Nah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga al-wuquf bi Arafah, yaitu berwukuf di Arafah. Arafah sebuah tempat di, kalau tidak salah adalah di utaranya kota Mekah atau selatannya kota Mekah. Dan jauh Arafah itu dari Mekah itu sekitar 22 kilo. Jauh dari Mekah, Arafah itu sekitar 22 kilo. Kemudian al-mabit bi Muzdalifah, yaitu bermalam di Muzdalifah. Ini amalan-amalan haji. Kemudian ar-rami, yaitu melempar jamarat. Kemudian az-zabhu, yaitu menyembelih. Kemudian al-halqu, yaitu menggundul rambut. Kemudian at-tawaf, yaitu tawaf di Baitullah. Kemudian as-sa'yu, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, kita baca satu, ilbas thiyab al-ihram yawm ats-tsamin min Dzulhijjah di Makkah. Ketika tanggal 8, maka orang yang menunaikan ibadah haji hendaklah memakai pakaian ihram. Dipakai pada tanggal 8 dari bulan Dzulhijjah di kota Mekah. Kemudian ucapkanlah labbaik Allahumma hajjat.
Ya Allah, aku memenuhi panggilan Engkau untuk menunaikan ibadah haji. Wadhhab ila Mina wabit fiha. Pergilah ke Mina dan tinggallah di dalamnya. Wa salli 5 salawatin qasran. Fa tusalla adh-dhuhra wal 'asra wal isya raka'ataini fi waqtihima. Nah, dan pergilah ke Mina lalu tinggallah di dalamnya dan salatlah 5 kali salat dengan cara diqasar, yaitu mengerjakan salat zuhur asar kemudian isya 2 rakaat di waktunya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah pekerjaan pertama, yaitu berihram. Baik itu orang yang di dalam kota Mekah tinggalnya atau di luar kota Mekah. Maka hendaklah dia berihram pada tanggal 8 Dzulhijjah. Karena tanggal 9 sudah mulai ibadah-ibadah haji. Kemudian setelah itu dia tinggal bermalam di Mina pada tanggal 8. Kerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Jadi semuanya dikerjakan dalam keadaan qasar. Zuhur, asarnya dan isyanya diqasar. Nah, dan apa hukum mabit di Mina pada hari tasyrik? Ya. Pada hari tarwiyah maksud saya. Disunnahkan untuk jamaah haji bermalam di Mina pada malam hari Arafah. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hal ini berdasarkan hadis dari riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Tsumma makatha tawilan hatta tala'ati syams wa amara biqubbatin min sya'rin tudrabu lahu binamirah." Kemudian beliau diam sampai terbit matahari. Kemudian beliau memerintahkan untuk membangunkan kubbah dari yaitu tenda maksudnya, yaitu dari kulit, ya. Dan juga berdasarkan ijma' bahwa disunnahkan untuk jamaah haji bermalam di Mina pada hari Arafah. Jadi itu hukumnya adalah sunnah. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menukilkan ijma' was sunnah an yabitu bi Mina lailatas tasi'. Wa hadzal mabitu sunnah laysa bi rukn wala wajib. Walau tarakahu fala syai' alayh, lakinna fatathu al-fadilah. Wa huwa alladhi dzakarnahu min kaunihi sunnah la khilafa fihi. Dan sunnah termasuk sunnah adalah bermalam di Mina pada malam 8. Dan malamnya ini adalah hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Kalau seandainya ada yang meninggalkan sesuatu dari, maka dia ketinggalan keutamaan. Nah, yaitu
mendapatkan keutamaan berdoa di Arafah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taib. Kiranya itu dulu yang bisa disampaikan. Saya belum bisa melanjutkan kajian karena mungkin terlalu letih ya. Kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf karena belum bisa melanjutkan, dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Nah ini panjang ya, dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Baik Ustaz, saya mohon izin dahulu Ustaz. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.